Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih Tuhan Yesus. Mari kita memulai Zoom pagi ini. Mari kita satukan hati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas pagi, hari baru yang telah Engkau sediakan untuk kami pada pagi ini. Terima kasih atas matahari yang masih bersinar pada hari ini. Terima kasih juga kami diizinkan hari ini untuk menghirup udara segar dan untuk berbuat baik. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami selalu bersyukur dan berterima kasih. Karena hanya dengan bersyukur, kami bisa mengerti, memahami akan kasih dan juga penyertaan-Mu. Jamahlah setiap hati kami ya, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam pujian dan penyembahan, dan juga renungan yang akan disampaikan oleh anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan bertugas hari ini. Berilah Roh Kudus, berilah roh hikmat kepada mereka semua, sehingga dapat memimpin kami dalam pujian dan penyembahan, serta menyampaikan firman-Mu atau pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Dengan darah suci Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib, meteraikanlah segala peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa pada saat ini. Sucikanlah, sehingga kami dapat mengikutinya dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Mari pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kesetiaan-Nya yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kita anak-anak-Nya. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita bersyukur kita memiliki Bapa yang setia.
Dia yang menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih karuniamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, kau setia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, dan kasih karuniamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih karuniamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menjagai setiap kami. Mari sahabat yang terkasih, kita mau bawa penyembahan kita bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Ia adalah Allah yang layak kita puji dan kita agungkan. Kita mau katakan bahwa kita mencintai Dia. Kita mau meninggikan Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Dia sebab Dia layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan,
ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kau layak kami sembah. Kau layak kami kami sembah. Aku kau layak kami puja. Yalana ya yara yere shana yara Terima kasih Oyana Tuhan. yere shana yala Irana tasandarana. Yana yala yara yere shai kiralana yara yana yere Terima kasih Yana yara shai kiralana yala yara Irana yana yere tasandarana. Yana yala, yana yara, yana ya, yana yara, yana. Irana Yana 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 na. Engkau layak kami sembah. Yalana yana yera, yera yana here, yana yala yana. Terima Yara yana kasih ya, Tuhan. yana yere. Terima kasih Tuhan.
ya kira lana yala. Yala yana yana yere yere. Yana yala ye yana na yere. Oh yala yana yana na ye yana yara yene. Kala na yana na yara yana. Yara yala yere. Yana yana yera na yera yana yere. Terima kasih Yana yere yere yere. yang kami sembah. Jai kiralana yana yana yana. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau layak kami puji dan kami sembah. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau pakailah, urapilah anak-Mu Fenty. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bapak dan Ibu yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa maksud dari peribahasa tersebut? Pekerjaan yang kalau kita kerjakan bersama-sama akan menjadi ringan.
Peribahasa ini menggambarkan sebuah pekerjaan yang terasa membebani jika seseorang melakukan pekerjaan itu sendiri, tetapi akan lebih mudah dan lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama. Banyak contohnya di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya saya ambil contoh adalah sambatan. Sambatan ini adalah kegiatan gotong royong yang banyak dilakukan di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Yogyakarta. Sambatan sering dilakukan oleh beberapa warga pedesaan yang di mana mereka melakukan membangun atau merenovasi rumah. Kegiatan ini biasanya diprosesnya pada pembuatan rumah paling atap atau genteng. Mereka bersama-sama melakukan pembongkaran atap rumah. Saya mau mencoba menghubungkan sambatan ini dengan bacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini dalam bacaan pagi ini kita melihat bahwa ada 4 orang yang bekerja sama untuk membantu si lumpuh dalam melakukan penyembuhan. 4 orang ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mereka mau si lumpuh mendapatkan penyembuhan akan penyakit lumpuhnya. Yang kedua adalah 4 orang ini mempunyai komitmen. Apa komitmen itu? Mereka bersama-sama, mari kita bawa si lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Apapun resikonya, apapun caranya, bagaimanapun supaya kita bisa sampai menurunkan si lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat banyak sekali rintangan yang dialami oleh keempat orang tersebut. Yaitu pertama kita bisa lihat dalam banyaknya orang yang berdiri di depan pintu-pintu rumah. Sehingga mereka menaiki tangga untuk menurunkan temannya yang lumpuh. Markus 2 ayat 2 sampai dengan 4. Mengapa waktu itu banyak orang datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus? Karena pada waktu itu orang-orang mendengar kabar bahwa Yesus mampu berbuat segala sesuatu, mampu menyembuhkan, mampu membuat mukjizat. Kalau bahasa sekarang mungkin Yesus viral ya, begitu fenomenal banget. Banyak kita bisa lihat di dalam kitab suci bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Salah satunya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yesus menyembuhkan seorang kusta, Markus 1 ayat 40 sampai 45, bacaan kemarin. Karena banyak orang yang berdatangan pada waktu itu, apa yang dilakukan keempat orang tersebut? Mereka mengusung si lumpuh. Mereka mencari cara bagaimana teman mereka si lumpuh ini dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagi mereka tidak ada tempat, tidak ada celah untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah dengan cara melepaskan atap rumah dan perlahan-lahan menurunkan si lumpuh tersebut. Sebagai informasi tambahan, pada waktu itu rumah orang Yahudi atau rumah orang Israel zaman dulu mereka bertetangga di samping belakang. Di situ kita bisa lihat ada Lukas 5 ayat 9 dikatakan, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Yang ketiga saya dapat refleksikan adalah iman. Kita bisa bayangkan bagaimana ke tempat orang itu menurunkan si lumpuh. Apakah yang akan terjadi? Bisa saja mereka terjatuh ketika menaiki tangga. Tetapi kita lihat, mereka punya iman. Mereka punya iman yang kuat, mereka punya percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun rintangannya, mereka benar-benar percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan si lumpuh. Bukan hanya iman 4 orang tersebut, tetapi kita bisa lihat di sini iman si lumpuh. Apakah si lumpuh berteriak atau menolak ketika diusung oleh 4 orang tersebut? Apakah si lumpuh menolaknya? Kita bisa lihat si lumpuh hanya diam, hanya berserah, hanya berpasrah. Itulah iman. Dia benar-benar ingin sembuh. Dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan lumpuhnya dia. Dia mau percaya. Mungkin si lumpuh ini tidak mengenal Yesus atau sebaliknya. Yesus tidak mengenal si lumpuh. Tetapi dengan iman yang dia punya akan Yesus,
Dia mau digotong oleh 4 orang. Dia mau perlahan-lahan diturunkan dari atap rumah. Mungkin dalam hatinya dia ketakutan ya, aduh dari mana nanti kalau saya jatuh, aduh gimana kalau misalnya nanti 4 orang ini terjatuh dan sebagainya. Tetapi kita lihat si lumpuh tidak berteriak-teriak, si lumpuh tidak memohon, dan dia tidak keberatan. Ketika sampai di depan Yesus pun, orang yang lumpuh hanya diam. Dia hanya percaya Yesus mampu menyembuhkan. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu banyak di Alkitab di mana orang sakit atau orang yang meminta kepada Yesus berteriak-teriak memohon untuk mendapatkan mukjizat. Kita bisa lihat dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 14, Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa, Lukas 8 ayat 28, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, Matius 9 ayat 27 sampai 28. Di situ kita bisa lihat mereka berteriak-teriak, Yesus tolong kami, Yesus sembuhkan kami. Tetapi si lumpuh dia diam, dia berterah. Si lumpuh ini tidak banyak bicara. Bapak dan Ibu kita bisa refleksikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa permasalahan kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti selalu, Tuhan tolong, Tuhan bantu saya, Tuhan ini bagaimana, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Seolah-olah Tuhan tahu caranya, seolah-olah Tuhan itu sinterklas yang punya banyak sekali jalan keluar buat kita. Dan kita nggak percaya sampai kita terus meminta Tuhan, sampai kita memaksa Tuhan. Apakah kita pernah berdiam sejenak di hadirat Tuhan? Apakah kita pernah ketika kita mempunyai pergumulan hidup, kita percaya bahwa Tuhan mampu membantu kita, membuka jalan untuk kita? Dan apakah kita percaya mencari Dia atau mencari Allah lain untuk membuka jalan keluarnya? Ketika si 4 orang dan si lumpuh datang kepada Yesus, mereka terkejut ketika Yesus menjawab, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka tidak menyangka bahwa Yesus akan mengeluarkan perkataan seperti itu. Kita tahu mereka merindukan kesembuhan untuk temannya yang si lumpuh. Tetapi kita lihat di sini, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, kita dapat belajar ketika kita mengalami suatu permasalahan, ketika kita menghadapi persoalan hidup, suatu sakit, penyakit, suatu masalah finansial, pasangan kita, dan sebagainya, kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, apakah ini dosa saya? Apakah yang telah saya lakukan? Memang upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak dan Ibu, kita percaya dengan Yesus sebagai penebus, Dia yang telah menebus dosa-dosa kita. Dalam kehidupan saya dan Anda, kita sekalian, apa yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh datang dan berserah kepada Yesus? Apakah kita mau bawa segala sakit penyakit kita kepada Yesus? Apakah kita mau menyerahkan pasangan kita, suami kita atau istri kita atau anak-anak kita dengan kekuatan kita sendiri atau kekuatan Tuhan? Apakah kita ragu untuk penyelenggaraannya? Percayalah Bapak dan Ibu, ada pengharapan yang pasti. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gelisah atas apa yang kita alami saat ini. Percayalah, Yesus mampu menyembuhkan ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan segala pergumulan kita, sakit penyakit kita. Dan tentunya satu hal, kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Kita mau membuka hati kita untuk disembuhkan, di situ Yesus datang. Jangan pernah berhenti ketika kita, Anda dan saya lelah oleh banyaknya tantangan, atau banyaknya air mata, atau banyaknya sakit hati yang kita rasakan. Berhentilah ketika kita, Anda dan saya, telah selesai dan melihat hasil karya Tuhan buat hidup kita.
Apakah kita sudah memiliki iman seperti keempat orang tersebut yang mau datang dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Mari kita renungkan dan kita jawab dalam diri kita masing-masing. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah lagu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa penutup untuk mengakhiri saat teduh kita pagi ini. Terima kasih Bapa atas firman yang baru saja kami dengar, yang telah disampaikan oleh anak kesayangan-Mu Penti. Berilah kami iman yang hidup, agar kami dapat mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat menjadikan kekuatan di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Bapa atas penyertaan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Pak Paulus dan Bu Vila juga pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini yang tetap dengan taat dan setia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkatilah keluarga besar kami juga masing-masing. Berkatilah juga peserta saat teduh pagi ini dan seluruh anggota komunitas, juga seluruh anggota keluarga kami. Biarlah kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkatilah juga acara komsel kami nanti malam. Tutup bungkus dengan darah-Mu, semua pelayan-Mu, internet dan peralatan, dan ruangan tempat kami berdoa. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu nanti malam.